Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di kelas 5. Kita akan membahas materi matematika yaitu operasi hitung pecahan pada bagian yang pertama. Nah, karena ini adalah bagian yang pertama, jadi ini bagian dasar ya pembelajaran pecahan di kelas 5. Bapak tegaskan bagi kalian untuk mengikuti ini dengan baik. Pahami, karena dengan mengerti dasar, nanti di bagian-bagian berikutnya ya, di pembelajaran kalian berikutnya akan lebih mudah. Sekali lagi, pahami bagian pertama ini dengan baik. Ini adalah materi kita hari ini. Jadi yang pertama ada pendahuluan, kemudian bagian kedua ada mengingat dasar pecahan. Sekali lagi dasar adalah segalanya, agar kalian belajar lebih mudah berikutnya. Kemudian nomor 3 ada jenis pecahan, bagaimana menulis bentuk-bentuk pecahan. Ya, kemudian ada penjumlahan pecahan, dan yang terakhir evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat mengenal dasar-dasar pembelajaran pecahan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati video dan ilustrasi, siswa dapat melakukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati video dan ilustrasi, siswa dapat melakukan penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, pastikan kalian menguasai dasar, terutama materi bagian 1 ini. Nah, kalian harus kuasai agar nanti kalian bisa belajar di bagian-bagian berikutnya atau di kelas-kelas berikutnya dengan baik. Ya, kemudian pastikan kalian bekerja dengan teliti. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kurang. Semua pekerjaan kalian tuntas. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian amati gambar-gambar berikut dengan baik. Di sini disediakan sebuah apel. Kemudian apel itu dibelah menjadi dua bagian yang sama besar. Bagian pertama dan bagian kedua. Misal kita ambil bagian yang kedua. Kita coba bandingkan dengan apel yang utuh. Di sini terlihat jelas perbandingannya. Ya. Menurut kalian berapa perbandingan antara bagian apel dan apel yang utuh ini? Nah, jika kita lihat ya di sini satu buah apel berbanding dengan setengah apel ya. Terlihat jelas bahwa bagian apel yang kedua ini adalah setengah dari apel yang utuh. Jika kita ibaratkan apel yang utuh ini adalah sebuah lingkaran, kemudian lingkaran tersebut kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian satu bagiannya kita beri warna biru. Maka terlihat jelas di sini bahwa bagian yang berwarna biru itu adalah setengah dari lingkaran yang utuh tadi. Sama dengan kejadian apel tadi. Demikianlah gambaran singkat tentang pecahan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Mengingat dasar pecahan. Yang pertama kita bahas adalah pecahan dan bilangan bulat. Kita harus tahu bedanya dan hubungannya. Nah, untuk memahaminya silahkan kalian simak video berikut dengan baik. Pahami isinya. Kita mulai. Ini adalah sawo yang utuh atau bulat. Akan kita potong-potong menjadi 4 bagian yang sama. Ketika sebuah benda dibagi dengan ukuran yang sama, maka dia akan menghasilkan pecahan. Ya, seperti ini. Nah, yang ini namanya pecahan 1/4. Sekarang potongan-potongan sawo ini akan terus kita tambahkan, akan terus kita jumlahkan. Nah, ketika pecahan terus dijumlahkan,
maka suatu saat dia bisa menghasilkan bilangan bulat. Seperti ini. Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada penjumlahan pecahan. Nah, kalian sudah menyimak video tadi dengan baik. Sekarang kita akan bahas. Nah, di sini ada gambar sawo ya, yang tadi itu yang sudah dibelah juga ada. Umpamakan sawo yang utuh ini adalah lingkaran. Ya, lingkaran ini adalah satu sawo. Kemudian lingkaran ini kita pecah menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini masih satu sawo yang utuh ya, karena masih bersatu dia walaupun sudah dipecah. Masih berkumpul satu sawo, atau bisa kita tulis dengan 4 bagian dari 4 bagian keseluruhan. 4/4 sawo. Seperti itu ya. Kemudian kita ambil salah satu bagiannya. Bagian itu. Nah, bagian yang diambil itu namanya 1/4 sawo. Jadi itu adalah satu bagian dari 4 bagian keseluruhan, disebut 1/4. Kemudian di sini ada 3 bagian lagi ya. Nah, 3 bagian ini disebut 3/4 sawo. Jadi itu adalah 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan, disebut 3/4 sawo. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalian bisa pause dulu, kalian pahami, baca ulang video ini. Ketika selesai bisa dilanjutkan, bisa juga dicatat. Kita lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang pecahan dan bukan pecahan. Ya, kalian simak video berikut dengan baik, pahami isinya. Inilah hasilnya ketika sudah dipecah-pecah. Ya, datang oleh 10 titik. Kita pecah biar nanti saat dipasang pasangan pondasi. Kegiatan berikutnya adalah memotong melon menggunakan alat berikut. Nah, jadinya seperti ini, sangat indah. Baiklah, kalian sudah menyimak video tadi dengan sangat baik. Nah, di akhir video ada satu pertanyaan. Kegiatan mana saja yang menghasilkan pecahan? Kita lihat kembali gambarnya. Ya, silakan amati kembali. Kegiatan mana yang menghasilkan pecahan? Oke, kita lihat dari gambar pertama. Itu kan tadi ditumbuk asal ya, S-nya. Nah, apakah itu menghasilkan pecahan? Ya benar, tidak. Kenapa? Karena syarat dari pecahan harus dibagi sama besar. Ya, bagiannya harus sama besar. Sedangkan S ini ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang besar sekali, sehingga ini tidak menghasilkan pecahan. Kemudian yang kedua, semangka ini berusaha dibagi sama besar, maka ini bisa disebut pecahan. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat kegiatan ketiga. Seseorang sedang memukul-mukul batu sampai terbelah ya. Apakah belahannya itu menjadi pecahan? Ya, jadi sama dengan es tadi, dipukulnya asal, sehingga
pecahannya itu retaknya itu tidak sama besar antara kiri dan kanan, maka dia bukan pecahan. Kita lihat kejadian 4. Dia memakai alat yang memang didesain untuk membagi sama besar, ya. Tadi alatnya sudah dilihat ya. Begitu didorong, hasilnya sangat indah. Semuanya sama besar. Maka kegiatan keempat menghasilkan pecahan. Jadi kesimpulannya apa? Kegiatan yang menghasilkan pecahan adalah kegiatan kedua, semangka, dan kegiatan keempat, memotong melon. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, jenis pecahan. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Ya, di sana ada namanya pembilang, ada namanya penyebut. Nah, kita bagi dulu menjadi 2 lingkarannya. Kemudian kita bagi lagi sehingga menghasilkan 4 bagian yang sama besar. Sehingga terlihat bahwa bagian yang berwarna lebih gelap tersebut, ya abu itu, adalah satu bagian dari 4 bagian keseluruhan, atau dinamakan 1/4 seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, 1 ini disebut pembilang dan 4 itu adalah penyebut, nama dari pecahannya, ya. Jadi pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut disebut pecahan biasa. Ya, contohnya di sini 1/4, 2/3, 4/5 dan seterusnya. Nah, silakan kalian pahami dulu penjelasan ini. Ketika selesai videonya bisa dilanjutkan. Yang kedua namanya pecahan campuran. Perhatikan di contoh di samping. Nah, itu ada pecahannya agak berbeda dengan pecahan biasa tadi ya. Nah, jadi pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 1/4, 4, 1/3, 3, 2/5. Pada 2, 1/4, 2 itu adalah bilangan bulat. Ya, sedangkan 1/4 adalah pecahan. Dia bergabung menjadi 1, menjadilah dia pecahan campuran. Nah, hal ini bisa terjadi misalnya ketika kita membagi sebuah bilangan dengan bilangan lain. Kita sering mendapat sisa pembagian. Atau jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya pada pecahan biasa, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Baik, kita lihat contoh. Nah, misalnya kita akan membagi sebuah bilangan. Ya, ini ada sisanya ini ya. 9 dibagi 4. 9 dibagi 4, kalau 8 baru bisa pas ya. 8 dibagi 4 kan dapat 2. Kalau 9 kan dapat 2, berarti sisa 1. Jadi hasilnya itu bisa ditulis 9/4 dalam bentuk pecahan ya. 9 bagi 4 itu bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan 9/4. Artinya sama. Nanti hasilnya 2 sisa 1. Nah, penulisan 2 sisa 1 ini kurang matematis, kurang adil. Bayangkan saja kalau misalnya itu adalah apel seperti tadi. Apelnya itu setiap orang mendapatkan 2 bagian ya. 4 orang ini 1 orangnya dapat 2. Terus ada lagi 1. Siapa yang berhak mendapatkannya? Kalau diberikan ke orang pertama tentu tidak adil kepada 3 orang berikutnya. Nah, caranya kita memakai pecahan. Nah, kita samakan saja kondisinya seperti sawo tadi. Kita bagi ini apel menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian kita berikan masing-masing bagian ke masing-masing anak, sehingga semua anak atau semua orang tersebut merasa puas. Ya, jadi 1 orang akan mendapat 2 sawo yang utuh, kemudian mendapat lagi tambahan 1/4 bagian sawo, sehingga jika ditulis menjadi 1/4 sawo yang didapat masing-masing orang. Sekarang semuanya sudah adil. Jadi demikianlah peran pecahannya ya. Ini bisa kalian pause dulu, kalian pahami dengan baik. Perhatikan juga tadi kalau ditulis 9/4, jadi 9-nya itu lebih besar dari 4. 9-nya pembilang, 4-nya penyebut. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, bisa dirubah ke pecahan campuran. Baik, kita lanjut ke jenis pecahan berikutnya. Kita bahas 2 pecahan sekaligus, persen dan pecahan desimal, karena ini akan kita bahas terakhir ya, dan keduanya terhubung.
Nah, persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100. Misalnya 1/100, 2/100, 20/100, 50/100. Nah, tapi per 100-nya itu ditulis atau diganti dengan lambang persen. Nah, lambangnya seperti itu ya. Contohnya 50%, kemudian 25%. Nah, persen ini banyak sekali perannya dalam kehidupan manusia. Kita lihat contoh di samping. Jadi persen ini sangat penting perannya ya. Banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang pekerjaan. Contohnya dalam kasus positif corona di Indonesia, pasien yang sembuh, dirawat, dan yang meninggal itu ditulis dalam bentuk persen jumlahnya. Sehingga sangat penting bagi kalian untuk menguasai persen ini nantinya ya. Ada lagi satu bentuk pecahan yang terakhir, namanya desimal. Nah, inilah pecahan yang harus kalian kuasai ya. Secara bertahap kalian harus bisa menguasai pecahan desimal ini. Berbekal pecahan biasa, pecahan campuran, persen, kalian harus bisa menguasai pecahan desimal ini. Kenapa? Karena pecahan inilah yang paling mudah dibayangkan, dibandingkan, dan dihitung. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, atau seterusnya, yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya di sini 0,5, bisa juga 0,7, 0,8. Jadi ada tanda koma di tengahnya itu. Bisa juga 1,2. Nah, itu juga pecahan. Ya, pecahan desimalnya. Jadi tadi kita sudah mempelajari beberapa jenis pecahan ya. Kita bahas ulang sedikit di sini. Yang pertama kita belajar pecahan biasa, contohnya di sini 3/10. Kemudian kita belajar juga persen. Nah, kalau 3/10 itu dirubah bentuknya ke persen, jadinya 30%. Nah, sedangkan kalau 3/10 ini dirubah ke pecahan desimal, jadinya 0,3. Antara 3/10, 30% dan 0,3 adalah pecahan yang nilainya sama. Hanya saja penulisannya atau bentuk penulisannya yang berbeda. Nah, tergantung mana yang mudah kalian pakai. Nah, sepengetahuan Bapak, pecahan desimal itu lebih mudah dipakai, tetapi kalian harus bertahap mempelajarinya, ya, dengan dasar pecahan biasa, pecahan campuran, persen terutamanya. Nanti kalian akan bisa mempelajari pecahan desimal. Ketika kalian bisa pecahan desimal, ya, mau membandingkan, mau menjumlah, ya, mau diapakan saja pecahannya itu lebih mudah, ya. Ibaratnya seperti menjumlahkan bilangan biasa, bilangan bulat. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis pecahan, sekarang kita belajar membandingkan pecahan.